Selamat sore, perkenalkan kami dari PR9. Perkenalkan, nama saya Joy Silalahi dengan NIM 7. Dan saya Daniel Sitorang dengan NIM 28. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas T07 yaitu indirection. Di sini kami mendapatkan nilai 40. Nah, jadi kita baca ritmenya dulu. Pada case kali ini adalah a reversing dorm. Jadi di Institut Teknologi Del, mahasiswa itu hidupnya kan berasrama. Jadi setiap mahasiswa ditempatkan dalam fasilitas asrama yang nyaman dan asri. Nah, terdapat beberapa asrama yang disediakan untuk mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Terus nanti penempatan asramanya ini tidak boleh melebihi kapasitas. Jadi dengan demikian itu untuk menjaga kenyamanan penghuni asramanya. Nah, jadi tugas pada sesi ini tuh kita disuruh untuk mempresentasikan studi kasus yang tadi sudah saya bacakan. Lalu sebagian dari code base sudah disajikan dan menjadi bagian kami untuk melengkapi. Nah, jadi di sini ada code base-nya. Sudah disediakan beberapa berkas pada subdirectory libs, diantaranya itu ada gender.h. Nah, ini berisikan definisi dasar terkait jenis kelamin. Terdapat dua jenis kelamin yaitu male dan female. Lalu di sini ada dorm.h. Nah, di sini berisi definisi dasar terkait asramanya itu. Terdapat beberapa atribut untuk mendeskripsikan sebuah asrama, yaitu ada nama asramanya atau NIM, terus ada capacity. Lalu jenis kelamin dari mahasiswa yang diperbolehkan untuk menghuni asrama. Nah, yaitu gender, serta keterisian asrama atau yang bisa disebut dengan resident number. Terus ada student.h. Nah, ini berisi definisi dasar terkait mahasiswa. Beberapa atribut yang telah didefinisikan yaitu nomor induk mahasiswa atau ID, terus ada nama mahasiswa, terus ada year atau tahun masuk, terus gender, jenis kelamin, dan asrama di mana mahasiswa ditempatkan, yaitu dorm. Nah, selain itu juga telah tersedia berkas gender.c, terus ada dorm.c, terus ada student.c. Nah, jadi pada tugas T07 inilah yang kami berhasil eksekusi, makanya kami mendapatkan poin 40. Jadi, pada tugas T07-01, ini diminta untuk mendefinisikan 4 buah fungsi, yaitu diantaranya yang pertama, ada sebuah factory function untuk membuat objek asrama atau dorm. Terus fungsi ini nantinya akan menerima semua atribut yang relevan untuk mendefinisikan si dorm itu dalam bentuk formal parameter dan mengembalikan sebuah objek dorm. Terus yang kedua ada sebuah factory function untuk membentuk objek mahasiswa atau student. Terus fungsi ini menerima semua atribut yang relevan untuk mendefinisikan student dalam bentuk formal parameter dan mengembalikan sebuah objek studentnya. Terus yang ketiga, sebuah fungsi untuk mencetak sebuah objek dorm. Nah, fungsi ini akan menerima sebuah objek dorm dalam bentuk formal parameter berikut keluarannya. Nah, seperti ini nanti. Ini Kapernaum, asrama yang nantinya ditempatin. Terus ini kapasitinya. Baru ini gender yang diterima, male atau female. Lalu di sini resident. Nah, resident ini adalah keterisian asramanya. Lalu yang keempat, ada sebuah fungsi untuk mencetak sebuah objek student. Nah, fungsi ini nanti akan menerima objek student dalam bentuk formal parameter. Contoh outputnya itu, nah seperti ini. Ini nanti kita masukkan ID-nya, terus nama studentnya, lalu year, tahun masuknya, dan gendernya, lalu dorm name-nya, unsigned atau sign. Nah, setiap keluarannya itu nanti dipisahkan dengan yang namanya pipeline. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan maksud dari .c sama .h. Nah, jadi kita lihat dulu maksud dari dorm.h. Nah, ini berisi daftar semua struktur data dan juga fungsi yang tersedia di asrama itu. Nah, terus ini nanti maksudnya dorm.h ini nanti akan memahami cara kerja si ibaratkannya itu kayak sebuah peralatan lah. Jadi nanti si dorm.h ini nantinya akan memahami cara kerja peralatan itu tanpa harus melihat detailnya bagaimana.
Lalu dorm.c ini kayak ibaratkannya kita ambil case kayak bengkel. Nah, jadi dia itu berisi detail cara kerjanya itu bagaimana, cara kerja peralatannya itu bagaimana, dan ini juga berisi struktur dan fungsi. Nah, gunanya itu untuk nantinya mengubah cara kerja peralatan tanpa harus mengubah code yang menggunakannya nanti. Lalu kita ke Libs-nya ini. Nah, kita lihat penjelasan code yang ada pada dorm.c. Nah, yang pertama pada line 1 yaitu include dorm.h. Nah, jadi pada baris yang kali ini digunakan untuk nantinya menginstruksikan yang nantinya akan compiler ini yang nantinya untuk isi dari file si header yang bernama si dorm.h. Lalu file header ini nantinya berisi kayak struktur dorm.t yang nanti digunakan di seluruh code-nya itu. Lalu inilah yang nantinya akan menyimpan informasi tentang si asrama, makanya ini dorm. Nah, dapat kita lihat di sini ada yang kedua include stdio.h. Nah, ini kan seperti yang biasa yaitu fungsi input output yaitu printf, scanf. Terus yang lain ketiga ada input string.h. Ini untuk memanipulasi string. Nah, seperti di sini kan kita menggunakan strcpy, makanya di sini digunakan string.h. Nah, lalu kita ke line 5 yaitu struct, dorm, create, terus ada beberapa parameter. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, fungsi dari create dorm ini apa? Jadi kami membuat create dorm ini tujuannya untuk membuat nantinya si create dorm inilah yang akan menyimpan informasi tentang si asrama yang nantinya kita buat, kita input, dan nanti akan dikembalikan. Nah, lalu ada beberapa parameternya. Yang pertama ada char pointer underscore name. Nah, maksudnya ini pointer ke array karakter yang berisi nama si asramanya ini, nama asramanya. Lalu ada unsigned short underscore capacity. Maksudnya ini bilangan integer unsigned short yang mewakili jumlah maksimum penghuni di asramanya itu yang dapat ditampung di asrama itu berapa sih, seperti itu maksudnya. Lalu ada enum gender underscore T underscore gender, ini maksudnya nilai enumerasi yang nantinya mewakili juga seperti tadi, mewakili campuran pria dan wanita itu berdasarkan si definisi di dorm H. Ini nanti untuk mengetahui male atau female-nya. Nah, lalu pada line ke-7 ini sudah masuk ke dalam pendeklarasian variabel. Maksud pada line ke-7 ini struct dorm underscore T dorms. Nah, dorms inilah nama variabel yang nanti menyimpan si struct dorm underscore T. Nah, jadi kenapa menggunakan strcpy? Ini gunanya untuk menyalin isi dari si array karakter yang disediakan di underscore name ini. Ini yang di line ke-8 kita lihat di underscore name, terus ke dalam elemen yang berisi dorm.name. Kenapa dorm.name? Karena ini adalah variabel yang tadi kami buat untuk menyimpan si struct dormnya ini. Lalu di sini kami mendeklarasi dorms.capacity. Ini maksudnya kami menetapkan nilai si underscore capacity-nya ini ke dalam capacity dari si dorms itu. Lalu di sini ada menetapkan nilai gender. Ini sebenarnya sama residen ini karena kami mendeklarasikan atau menetapkannya ini sebagai sama dengan 0. Dengan asumsi karena kan awalnya asramanya itu kosong. Jadi makanya sama dengan 0. Lalu gender seperti tadi penjelasan sama di line ke-9. Kami menetapkan nilai si underscore gender ini ke dalam gender dari dorms itu. Terus nanti di sini ada return dorms. Return dorms ini fungsinya pada line ke-13 untuk mengembalikan struktur dorms yang sekarang berisi informasi-informasi asrama yang baru kita buat. Nah, lalu dapat kita lihat di sini ada fungsi void print dorm, terus ada struct dorms underscore dorms. Nah,
maksud dari fungsi yang nomor 15 ini untuk mencetak detail informasi asramanya itu, terus dengan cara yang tersusun gitu atau terformat. Terus di sini ada struct dorm underscore t underscore dorms. Ini struktur dorm underscore t ini berisi informasi asrama yang akan nantinya dicetak. Lalu di sini ada line ke-17 ada menggunakan if. Nah, kenapa menggunakan if? Ini untuk memeriksa nilai dari si gender di dorms-nya ini. Makanya kami menggunakan if. Nah, di sini kan ada male gini kan. Nah, kenapa maksudnya seperti ini? Jikalau dia itu, jika underscore gendernya itu adalah 0, nanti akan mencetak si asramanya itu dengan juga memisahkan menggunakan tanda pipeline. Nah, seperti ini. Jikalau dia sama dengan 0, maka nanti akan tercetak dia male. Seperti itu. Lalu di sini juga akan tercetak namanya, lalu gender, terus capacity, baru residentiumnya. Nah, jika tidak 0, berarti nanti mencetak nama asrama diikuti dengan tadi karakter pipeline-nya itu, terus dan tadi kan udah male, berarti sekarang female. Terus makanya di sini menggunakan printf. Baru ini mengasumsikan bahwa asramanya ini hanya bisa, inilah gunanya untuk mengasumsikan bahwa asramanya ini hanya bisa laki-laki atau perempuan, seperti itu. Ini adalah penjelasan untuk dorm. Lanjut akan dijelaskan mengenai student oleh teman saya. Penjelasan tentang student.c yang mana pada level tadi kami include student.a yang mana untuk file headernya untuk student.a yang ada di sini. Nah, yang kedua kami mulai include studio.a yang mana kegunaannya untuk fungsi standar yaitu fungsi input output, dan pada lain ketiga kami menggunakan include string.h yang mana gunanya ini untuk memanipulasi string nantinya, di mana kami menggunakan strcpy. Nah, yang pada lain keempat kami menggunakan include stdlib.h yang mana untuk menuju lokasi yang ditentukan nantinya. Pada lain keenam kami membuat sebuah struct student dengan parameter char id, char name, char year, dan minimum gender. Nah, pada lain ketujuh kami membuat struct student yang mana student yang masuk sini adalah untuk menyimpan nilai dari struct yang telah kita buat ini. Pada line 8 kami membuat strcpy student.id id yang mana untuk menyimpan sebuah string id-nya nantinya. Pada line 9 kami membuat strcpy student.name sama seperti line 8, dan 10 juga sama seperti line 8. Nah, pada line 11 kami membuat student gender sama dengan gender. Nah, ini untuk inisialisasi student gender itu sama dengan gender, dimana gendernya itu antara female atau female. Nah, kami juga di sini menginisialisasi student norm sama dengan null, dimana selama itu akan bernilai null. Nah, kami buat sini return student yang mana itu mengembalikan nilai dari struct yang telah kami buat ini. Nah, kami sini membuat dua function void print student dan parameter struct student yang mana gunanya fungsi nantinya dengan untuk menampilkan dari status mahasiswa dan asrama. Nah, pada line ke-17 kami membuat perbandingan if, di mana student gender sama dengan 0, maka akan menampilkan student printf versus student id. Yang kedua namanya. Nah, kami sini membuat male, di mana ketika gendernya sama dengan 0, maka akan ditambahi kata male dan unsigned kepada outputnya nantinya. Nah, kami juga membuat sini else if ketika student gender sama dengan 1, maka akan menampilkan sini female dan sini unsigned. Perbedaannya yang mana ketika gendernya sama dengan 0, maka akan menampilkan male, dan ketika gendernya sama dengan 1 akan menampilkan female. Inilah program yang akan dieksekusi, yaitu channel 701. Nah, pertama pada line keempat ada include stereo.h
Ini mana untuk fungsi sederhana seperti printf nantinya. Nah, ini include libs.dom.h yang mana untuk memanggil nilai yang ada pada dom.h ini yang telah kita buat pada dom.c. Setelah itu sini juga student.h sama seperti yang tadi. Nah, pada line 8 integer main, yang mana ini adalah fungsi utama dari program yang telah kami buat ini. Nah, di sini ada start dom. Yang mana ini telah kita start ini telah kita buat daripada pada dom.c-nya tadi. Nah, setelah itu pada line 11 kami juga membuat start student yang telah kita buat juga tadi pada kasus student.c. Dan di sini kita akan menginisialisasi dom indeks ke 0 sama dengan dom nil 4 gender female. Nah, untuk inisialisasi kedua upper noun dengan capacity 3 dengan gendernya male. Nah, pada line 16 itu untuk menampilkan setelah kita inisialisasi tadi, di mana print dom indeks ke 0, di mana untuk menampilkan line 13 ini. Untuk pada line 17 untuk menampilkan indeks ke 1 ini. Nah, di sini juga ada beberapa inisialisasi yang mana student indeks ke 0 juga diinisialisasi ke student dengan ID dan nama dan tahun dan gendernya. Begitu sampai line 28. Nah, pada line 30 ini adalah untuk menampilkan output students indeks ke 0. Dan pada line 31 juga untuk menampilkan output dari student indeks ke 4. Dan pada line 32 menampilkan student indeks ke 8. Nah, setelah itu kami membuat return 0 yang mana ini untuk mengembalikan nilainya. Nah, jangan lupa di sini kan tadi ada dom.h. Nah, jadi memang sudah tersedia dari line 1 sampai line ke 20. Nah, di sini kan kita lihat di dom.c, function yang kita buat itu kan bukan cuma function struct dorm underscore t, tapi kan di sini juga ada function void. Nah, makanya di sini itulah gunanya untuk membuat function-functionnya itu ke dalam si dorm.h ini agar dia bisa dijalankan. Makanya di sini kami membuat void print underscore dorm terus sesuai dengan yang dia ada dorm.c. Begitu juga dengan student.h. Disediakan kemarin hanya sampai line 23. Nah, sementara kami di sini bukan hanya membuat sampai satu function, tapi di sini ada function void juga. Makanya di situ kami membuat tambahan di line 24 yaitu function void dengan sesuai pada student.c. Kami akan menjalankan code-nya. Ini mana code yang akan saya jalankan adalah T07 01. Nah, sudah sesuai dengan yang diminta. Dapat kita lihat pada readme dan dapat kita lihat pada hasil yang sudah kami buat. Kami hanya dapat mengeksekusi permasalahan pada T07_01 dan kami belum menemukan solusi untuk T07_02. Sekian dari presentasi kami. Jikalau ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.